Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kali ini kita akan coba sharing lah. Nah, di sini saya punya atau ada Stavol ya, Stavol yang mereknya Matsunaga, tapi ya yang semodel juga nggak masalah. Ini yang pakai servo motor kontrol ya, yang seri ini. Ini kasusnya adalah permasalahannya adalah nggak mau hidup dia. Nggak mau hidup. Nah, ini kita coba colokkan dulu. Nah, ini kita pencet. Nah, mau hidup, cuman dia nggak mau muter, nggak mau bisa. Nah, ini mau nyala, cuman ini voltasenya nggak mau hidup, ini nggak mau hidup. Nah, ini nyala tapi nggak mau hidup. Nah, di sini kalau kita colok ke peralatan, di sini dia nggak bisa, ini dia nggak mau hidup nggak mau hidup. Ini kenapa ya, langkah yang sederhana yang pertama adalah kita coba cek fuse nya dulu. Nah, tapi jangan lupa ini dimatikan dulu, kita cabut ya, kemudian kita cek fuse nya. Nah, biasanya sih kalau dia nggak mau seperti ini, fuse nya rusak nih ya, bisa pecah. Oh, ini di sini ini pecah ini, ataupun putus ya, ataupun putus. Kita coba cek di sini. Kita cari fuse yang seperti ini yang 5 ampere ya. Nah, kita coba pasang nih, masukkan sini, kita masukkan ke sini. Terus kita putar. Kita putar, kita colokkan dulu, kita tes dulu. Nah, ini kan udah berhasil kan, berarti ini sudah bisa dipakai. Tinggal kita colokkan seperti ini. Nah, dia akan berfungsi untuk peralatannya. Ini adalah langkah yang sederhana. Jadi kalau terjadi masalah di sini mau hidup, cuman di sini nggak mau voltasenya naik, ataupun di sini nggak mau hidup sama sekali, yang pertama adalah kita cek fuse-nya di sini. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, kita coba bongkar di sini. Untuk cara kerjanya adalah yang pertama, inputan dari sini masuk menuju ke saklar yang di sini. Ya. Saklar yang di sini ini ada yang di seri dengan fuse atau sekring di sini, ya. Nah, fuse ini baru masuk menuju ke sini. Nah, menuju ke sini. Ini semacam kayak saklarnya lah. Jadi di sini ada koilnya. Ini kalau di beberapa alat elektronika ini rheostat ya. Rheostat di sini ini kan ada lilitan banyak nih, Mas. Nah, semakin ke kanan, ini gampangannya adalah semakin ke kanan voltasenya akan semakin naik. Jadi ini kalau di sini ini di 220. Jadi kalau tegangannya di sini itu kurang, maka dia akan bergeser ke kanan, ke kiri ya, muter ke kiri di sini. Ya, muter ke kiri sini sehingga dia akan menambahkan tegangnya. Ini semacam kayak trafo lah. Ya, trafo ini inputnya 220, nanti keluarannya ini bisa di step up atau di step down. Kalau ini muter ke kiri nanti bisa di step up, kalau ini muter ke kanan dia akan step down. Misal di sini ini adalah di 220. Ya, di 220. Ternyata inputannya dari listrik PLN itu ternyata 200 volt. Maka ketika 200 volt, maka ini akan bergerak ke atas nih, seret gitu. Nah, ketika bergerak ke atas dia akan menambahkan sebanyak kira-kira 20 volt. Sehingga outputan nanti di sini itu di 220. Ketika dia berkurang, misalnya outputnya itu di 240, maka dia akan dikurangin ke sini, seret. Ini karena ketinggian gitu. Nah, ketika terjadi naik turun listrik, maka ini juga akan bergerak naik turun nih, set gitu.
Kenapa? Karena inputannya itu juga akan naik turun, maka outputannya dia akan berusaha menstabilkan voltasenya. Ini adalah cara kerjanya ini. Ya, melewati saklar ini. Siapa yang menstabilkan pergerakan ini? Nah, ini dari sini nih, Mas. Ya. Ini outputnya adalah lewat sini. Ya. Ini outputnya ini masuknya ke rangkaian yang di sini. Nah, rangkaian di sini. Nah, ini adalah yang mengatur ketika dia outputannya dan inputannya itu misal kurang dari 220, maka dia akan menggerakkan atau mengaktifkan si relay ini, kemudian menggerakkan motor servo ini. Nah, ini akan berputar merubah yang posisi yang trafo yang di atas tadi, ya, merubah yang di sini, ya, sehingga dia akan menaikkan atau menurunkan tegangannya. Ini ketika ini lebih, maka ini akan memutar lagi, ya, dan seterusnya. Ini akan bekerja terus menerus. Kalau tegangannya naik turun ataupun beban outputnya di sini itu tinggi, naik turun juga, ini akan bekerja terus ya, seperti itu. Dan beberapa permasalahannya bisa jadi di sini ini ada kerusakan, ya, kerusakan. Nah, cara gampangnya adalah bisa dicek di sini ada gelembung enggak, atau ada yang terbakar enggak, di transistornya ada mati enggak, relay ini berfungsi enggak, ya kan, motornya berfungsi enggak, ya dicek satu-satu. Kemudian ciri yang paling gampang, nah di sini ini kan modelnya lilitan ya, ini bisa terbakar, ya. Kalau sudah terbakar karena memang di tegangan yang berubah-ubah, maka ini bisa terbakar di sini, ya, nih, ya, di sini. Nah, kemudian di sini ada pembatasnya. Jadi kalau dia kurang, dia akan mati, memutus putaran dari si servo motor ini atau motor DC ini. Ya, itu permasalahannya. Ada juga yang di sini permasalahannya kalau ini nggak bisa berfungsi. Ini di sini ini kendor. Selanjutnya adalah di outputnya. Ini outputnya ini modelnya yang kayak gini. Memang beberapa ada yang modelnya yang bagus. Nah, ini biasanya sering longgar lah di sini. Kalau longgar di sini ini mengakibatkan kendor dan jadi mudah rusak nih pengantarnya, ini kurang bagus. Ini bisa diakali, dicempitkan lagi, ataupun ini dimodif, dirubah yang model colokan biasa gitu. Itu bisa jadi seperti itu, bisa juga seperti itu. Ya, cukup general. Terus cara perawatannya seperti apa? Cara perawatannya cukup mudah. Cara perawatannya ini kita bersihkan saja, ya, beberapa sama yang di sini nih. Nah, kita coba bersihkan, bisa pakai tisu ataupun dikuas. Nah, kita coba. Nah, sini saya pakai tisu basah, ini kita bersihkan di sini. Ya. Kita bersihkan biar hantarannya itu lebih maksimal, ya. Ya, sampai hitam. Terus pastikan juga di sini ada kabel. Nah, yang di sini jangan sampai terlilit, ya, kalau terlilit nanti jadi masalah nanti, ya. Nah, ini dibersihkan juga. Terus di sini pastikan nggak ada kabel yang terkelupas lah atau lepas lah. Nah, bisa juga yang stepernya di sini, ya, servo motornya ini rusak, bisa juga. Tinggal kita tes di sini. Ini biasanya cuma 12 volt ini. Kalau pengen memastikan ini bisa atau enggak, nah tinggal kita ini tes manual, kasih beban 12 volt, dia mau muter atau enggak gitu. Ya, ini sebenarnya kalau untuk detailnya ini dites pakai multitester, mana yang ini untuk pengecasannya dan sebagainya. Voltasenya di sini nggak mau gerak, bisa jadi ininya juga lepas dan sebagainya. Demikian yang bisa saya sharingkan, semoga bermanfaat. Yang punya Stavol kalau rusak, ya siapa tahu bisa diotak-otak sendiri, nggak usah dibuang, ya, karena ini cukup mahal ya, mungkin ya di 700-an ribu lah, ya. Tapi kalau sudah nggak bisa diperbaiki, ya nggak usah diperbaiki. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen agar channel ini berkembang, bisa sharing masalah-masalah yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.